Selamat pagi anak-anak ibu. Berjumpa kembali dengan Ibu Hotma hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan tetap semangat. Iya, Ibu Hotma juga ingin menyapa ayah dan bunda. Terima kasih ayah dan bunda yang tetap setia dan sabar mendampingi anak-anak belajar di rumah selama pandemi. Semoga ayah dan bunda juga diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengajari anak-anak di rumah. Ya, hari ini Ibu Hotma kembali akan memberikan materi pembelajaran dari tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu Hotma pimpin ya. Iya, posisikan dudukmu dengan rapi dan sopan. Pintar anak-anak ibu. Jika sudah rapi dan sopan, Ibu Hotma pimpin. Iya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, hari ini ibu semangat sekali ingin mengajari anak-anak ibu pada pembelajaran 2 dan 3. Kemarin kita sudah subtema 3 pembelajaran 1 tentang keluarga besarku, juga tentang keluarga besar Udin. Anak-anak telah membuat silsilah bagian keluarga besar. Ada yang bikinnya dengan pohon, diberikan gambar, dan juga ada yang memberikan foto. Semua bagus sekali. Ibu senang. Anak-anak juga hebat. Iya, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajarannya ialah siswa mampu memperkenalkan anggota keluarga besar menggunakan pohon silsilah keluarga. Siswa dapat menceritakan kegiatan bersama dengan keluarga besar serta mampu menunjukkan penggunaan kosakata ungkapan perkenalan keluarga besar dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. Tujuan pembelajaran berikutnya, siswa dapat mengenal panjang suatu benda dan mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku, seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yuk bersama-sama kita membuka buku tema 4-nya pada halaman 95. Pada halaman 95, jika sudah ketemu anak-anak di rumah, boleh menyimak. Di situ ada gambar anak-anak sedang bermain apa ya? Bermain lompat tali. Iya, lompat talinya terbuat dari apa Ibu Hotma? Lompat talinya terbuat dari karet. Biasanya permainan ini dapat dilakukan oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Iya, itu adalah salah satu permainan yang terbuat dari tali karet. Cara bermainnya bagaimana Ibu Hotma? Cara bermainnya anak-anak ada yang sudah tahu belum? Cara bermainnya kita buka pada halaman 96. Yang pertama, pilih 2 teman yang bertugas memegang karet atau disebut penjaga. Mereka fungsinya, tugasnya yaitu memegang karet. Lalu berikutnya, yang kedua, berlari kemudian lompat di atas tali tersebut untuk anak yang tidak memegang karet. Nah, jika kakinya tersangkut, karet akan berganti jaga memegang karet atau yang disebut gantian yang jaga. Jadi tidak boleh kakinya tersangkut pada karet. Lalu cara bermainnya berikutnya,
Apakah nama lain dari permainan lompat tali di daerahmu? Ya, ada yang menyebutkan ini adalah bermain lompat tali. Nah, anak-anak yang kemarin mengirimkan ibu nama lain dari kakek nenek, asal daerahnya juga berbeda, mungkin anak-anak juga bisa. Nama lompat tali ini disebutkan nama lainnya apa? Mungkin berbeda karena ragam bahasa kita juga banyak. Iya, kalian boleh tanyakan kepada orang tua kalian. Lompat tali, nama lainnya apa, Bu, dari daerahku? Bisa ya anak-anak ya? Iya. Lalu berikutnya, anak-anak masih ingatkah silsilah keluarga besar yang sudah kalian buat? Nah, anak-anak bisa menyimaknya. Lalu anak-anak menyimak dari mana saja silsilah keluarga besar kalian. Siapa nama kakek nenek dari ayah dan ibu kalian. Kalian harus perhatikan itu. Kalian juga bisa menyimak dan mengetahui nama paman atau bibi dari ayah dan ibu kalian. Itu adalah fungsinya kalian membuat bagan silsilah besar. Iya, menyenangkan bukan? Menyenangkan, Bu Hotma. Nah, Ibu akan coba membaca pada halaman 99 tentang berkumpul bersama keluarga besar. Anak-anak, kalian juga pasti pernah ya berkumpul bersama keluarga besar kalian. Misalkan Ibu Hotma, saya berkumpul waktu itu ketika ada acara keluarga, misalkan pesta pernikahan. Jadi keluarga besarku berkumpul. Oh iya, itu kegiatan yang baik, berkumpul pada saat acara pesta, hati senang, bergembira. Nah, Ibu akan membacakan pada halaman 99. Jika sudah ketemu anak-anak bukunya, anak-anak simak ya di rumah. Boleh bersama-sama dengan ibu membaca. Ya, berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Iya, Udin sangat menyayangi kakek dan neneknya. Walaupun sudah tua, kakek dan neneknya Udin tetap sehat karena menjaga kesehatan tubuh, yaitu dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi atau memakan makanan yang sehat. Lanjut, kita ke halaman 100. Nah, anak-anak, kalian bisa menjawab pertanyaan pada halaman 100, yaitu yang pertama, pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Jawab, pasti pernah ya anak-anak ya? Pernah. Lalu yang kedua, kapankah itu? Kapan? Misalkan ibu pernah waktu acara pernikahan saudara. Iya. Lanjut ya, kita ke nomor 3, menjawab pertanyaan. Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Misalkan Bu Hotma, Ibu Hotma berbincang-bincang atau mengobrol. Boleh. Misalkan lagi kami masak bersama. Iya, itu juga suatu kegiatan ketika berkumpul dengan keluarga besar. Misalkan anak-anak ibu, oh saya main Bu Guru bersama ponakan atau sepupu saya. Iya, itu juga bisa anak-anak. Anak-anak bisa memperkenalkan dan menceritakan kegiatan saat berkumpul dengan keluarga besarmu. Ya, bisa Bu Hotma. Hebat, karena anak-anak ibu pasti anak-anak yang hebat dan cerdas. Kita lanjut ya.
Ketika kalian berkumpul bersama keluarga besarmu, pasti ada dong anggota keluarga besar yang belum kita kenal. Iya Bu Hotma. Lalu bagaimana kalau belum kenal? Kita berkenalan dengan anggota keluarga besar yang belum kita kenal. Lalu bagaimana cara memperkenalkan diri dengan benar? Dengan bahasa yang santun dan sopan, menyebutkan salam dan menyebutkan nama kalian. Nah, pada halaman 100 kita akan memilih kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini. Dan kita akan memberikan centang pada kotak jika kalimatnya baik. Nomor 1, kalimatnya seperti ini. Halo, siapa namamu? Apakah ini kalimat perkenalan yang tepat? Iya, betul. Nomor 2. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Apakah ini merupakan kalimat perkenalan yang tepat, anak-anak? Apa? Iya, ini adalah kalimat perkenalan yang tepat. Kita beri centang ya. Lalu, nomor 3. Siapa nama ibumu? Apakah ini kalimat perkenalan yang tepat? Tidak, jika perkenalan kita tidak menanyakan nama ibu. Kita akan menanyakan nama dari teman atau saudara kita. Jadi jangan menanyakan nama ibunya karena kita biasanya memanggilnya dengan sebutan bibi. Yang ada juga yang menyebutkan tante, jadi tidak boleh menyebutkan namanya ya. Iya, tapi untuk sekedar tahu boleh. Lalu untuk nomor 4. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Apakah ini kalimat perkenalan yang tepat? Iya, ini adalah kalimat perkenalan yang tepat. Kita beri centang. Berikutnya, yang terakhir, bolehkah aku tahu siapa namamu? Ini kalimat perkenalan yang tepat atau tidak ya? Iya Bu Hotma, ini juga tepat untuk memperkenalkan. Ya, anak-anak ibu sudah tahu ya kalimat-kalimat yang baik dan tepat untuk memperkenalkan. Iya. Nah, pada 102 kita akan mengamati. Mengamati apa Bu Hotma? Ya, mengamati Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Lalu di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Ya, anak-anak di rumah ada yang punya juga tali karet. Jika punya, kita juga akan mengamati bersama-sama. Kita lanjut ya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Jengkal tangan itu yang mana Bu Hotma? Jengkal tangan itu dari jempol sampai kelingking. Itu adalah jengkal tangan. Lalu, apakah saya juga bisa Bu Hotma mengukur benda-benda dengan menggunakan jengkal tangan? Boleh anak-anak. Nah, Udin juga mengukur tali karet dengan jengkal tangan. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Lalu, apakah ada lagi Bu Hotma selain jengkal tangan? Ada. Dalam bagian tubuh kita, anak-anak bisa kita gunakan untuk mengukur suatu benda. Selain jengkal tangan, ada langkah kaki. Setelah itu ada telapak kaki. Dan ada juga hasta serta depa. Dan yang terakhir adalah tinggi kepala. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 1, kita tidak menggunakan langkah kaki, telapak kaki, hasta, depa, atau tinggi kepala. Tapi kita akan menggunakan jengkal tangan untuk mengukur suatu benda. Tapi nanti jika ada yang bertanya, memang ada lagi bagian tubuh kita yang dapat digunakan untuk mengukur suatu benda? Ya, ada. Anak-anak dapat menjawabnya. Bisa dengan langkah kaki, telapak kaki,
hasta, depa, dan tinggi kepala. Lalu apa saja Bu Hotma benda-benda yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk mengukur itu kita jengkal pakai tangan? Ada banyak sekali. Contoh, pensil. Nama bendanya adalah pensil. Panjang benda dalam jengkal anak-anak bisa mengukur. Ada yang pensilnya mungkin masih panjang. Jadi jengkalnya satu jengkal tangan. Apalagi Bu Hotma? Kira-kira apa ya yang bisa kita ukur dengan jengkal tangan? Misalkan yang ada di rumah yaitu meja. Kalian bisa mengukur panjang meja ada berapa jengkal. Apalagi Bu Hotma? Oh, banyak sekali. Misalkan anak-anak selain meja apa? Buku tulis. Setelah buku tulis, anak-anak cari ya apalagi yang bisa diukur dengan menggunakan jengkal tangan. Dibikin tabelnya supaya rapi. Mengerti anak-anak ya? Iya. Pada halaman 103, anak-anak dapat mengerjakannya pada buku tematik. Gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya dan sebutkan nama bendanya. Lalu anak-anak juga jawab pertanyaan nomor 2. Benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Misalkan ibu mengukur pensil 1 jengkal, lalu ibu mengukur buku 2 jengkal. Benda yang paling panjang adalah pensil atau buku anak-anak? Buku. Lalu yang paling pendek adalah pensil. Berikan alasannya. Kenapa yang paling panjang buku? Karena panjangnya 2 jengkal jari saya, Bu Guru. Lalu kenapa pensil paling pendek? Karena pensil hanya berjumlah 1 jengkal, lebih sedikit dari buku. Lalu anak-anak juga dapat menjawab nomor 3, 4, dan 5. Bisa ya anak-anak ya? Bisa Bu Hotma. Saya akan mengerjakannya dengan semangat. Iya. Ya anak-anak, kita akan mengamati. Pada halaman 105. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Ya anak-anak, ceritakanlah mengenai pengalamanmu bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Wah, anak-anak ibu seru nih. Anak-anak ibu akan bertugas mewawancarai salah satu anggota keluarga besarmu. Kakek boleh, Bu? Boleh. Nenek boleh, Bu? Boleh. Paman atau bibiku boleh, Bu, yang ada di rumah untuk diwawancarai? Boleh. Ayah dan ibu juga boleh diwawancarai. Lalu kalian tanyakan, bagaimana, siapa nama panggilannya, apa pekerjaannya, apakah beliau sudah berkeluarga atau belum? Ada juga yang pamannya belum berkeluarga, enggak apa-apa, tanyakan. Lalu tanyakan juga hobi serta kesukaannya. Banyak anak-anak boleh menanyakan apa saja. Kalian bikin video mewawancarai anggota keluarga besar kalian ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan ada di halaman 106. Tanyakan namanya, panggilannya, pekerjaannya, atau mungkin kesukaan makanannya atau hobinya, warna kesukaannya, ataupun cerita yang lainnya. Siap anak-anak? Siap. Iya. Nah, refleksinya hari ini untuk anak-anak ibu yang sedang berada di rumah ialah hari ini saya belajar memperkenalkan anggota keluarga besar menggunakan pohon silsilah keluarga.
Lalu hari ini saya belajar menceritakan kegiatan bersama dengan keluarga besar dengan menggunakan kosakata yang tepat dan percaya diri. Refleksi yang terakhir adalah hari ini saya belajar mengenal panjang suatu benda serta mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik. Ya, ini adalah video pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah mengenal banyak hal dan juga sudah belajar banyak hal. Kiranya apa yang Ibu Hotma sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat untuk anak-anak agar lebih mengenal dan lebih tahu tentang berbagai macam kegiatan, tentang anggota keluarga besar, serta mengukur suatu benda dengan telapak tangan. Ibu mohon maaf ya anak-anak jika dalam menyampaikan video pembelajaran hari ini ada kata-kata yang kurang tepat dan juga ucapan yang kurang tepat. Kiranya Ibu akan memperbaiki supaya lebih baik lagi. Anak-anak di rumah tidak bosan-bosan ya. Jangan bosan untuk terus melakukan pembelajaran daring. Tetap semangat dan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan tatap muka. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu ucapkan sampai jumpa.